Pertama-tama kalian harus menyiapkan benang ukuran sekitar 0,40 atau 0,35. Nah, ini tuh senarnya panjang sekitar 1,5 meter ya, kurang lebih sekitar 1,5 meter panjang benang senarnya. Nah, untuk rangkaiannya selain senar itu kita perlu juga mata pancing yang seperti ini, kailnya nih. Nih, kailnya sudah dilapisi sama necklin ya, itu necklin halus. Nah, seperti ini ya, kalian harus persiapkan. Itu mata kail yang nomor 5. Kita butuhnya tuh 2 ya, 2 biji necklin seperti ini. Mata kail yang sudah dilengkapi dengan necklin. Oke. Nah, selanjutnya kita juga butuh kili-kili ya, kili-kili yang seperti ini. Yang jangan terlalu halus dan jangan terlalu besar juga. Oke, kita butuhnya satu aja, dan batu-batu seperti ini ya ukurannya. Nih, saya nggak tahu nih yang berapa gram nih beratnya. Pastinya pelampung juga kita perlu. Kita mancingnya mancing gantung ya, gantung dasar kalau kami bilangnya. Oke, untuk tahap-tahapnya mohon diperhatikan. Jadi untuk pertama kali kita harus masukkan dulu kilinya untuk di atas ya, untuk di atas. Nah, seperti ini, diikat dulu seperti ikat biasa. Terserah kalian mau ikatnya seperti cara apa, bebas. Oh ya, maaf, untuk pertama kali bukan itu, kita harus merangkai dulu senarnya. Rangkaiannya kita buat dulu dari awal. Izin nih saya gunain kaki karena saya sendiri nih sambil megang kamera jadi agak repot. Nah, di sini pertama-tama kita membuat simpul T ya. Teman-teman pasti tahu, sudah pada tahu nih, angler kolam nih, cara merangkai simpul T. Nah, simpul T tinggal dililit aja. Nah, buat kalian yang belum tahu simpul T, boleh di komen, nanti kita bikinkan tutorialnya. Oke, pertama-tama kita buat dulu simpul T untuk yang di atas ya, untuk yang di atas. Nah, jadi dia nanti rangkaiannya itu ada dua mata kail, di atas dan di bawah. Nah, seperti ini rangkaian yang pertama. Untuk yang di atas tuh seperti ini. Ini simpul T nya ya, belum kita gunting. Nah, masih seperti ini. Nah, buat teman-teman juga nih seperti ini ya. Nih, kita buat simpul T nya dulu untuk yang pertama, yang di bagian atas. Nah, lalu jarak antara kili sama simpul T itu sekitar 1 jengkal ya, dari kili atas ke simpul T yang pertama itu sekitar 1 jengkal. Nah, lalu kita buat simpul T yang kedua, tinggal dililit aja. Nah, oh ya, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman nih yang nggak tahu nih gimana cara simpul T itu bang, boleh di komen, nanti kita buatkan tutorialnya simpul T yang simple cara mengikatnya. Oh ya, satu lagi, jarak antara simpul T yang pertama dengan yang kedua itu sekitar 1,5 jengkal jaraknya. Nah, itu tujuannya agar ikan bawal nih kadang ada yang di atas, kadang ada yang di bawah, jadi kita bisa garap dua-duanya gitu kemungkinannya. Nah, jaraknya sekitar 1,5 jengkal ya antara yang simpul T atas dan simpul T bawah seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa pasang kilinya. Nah, untuk kili-kili yang di atas, saya ingatkan sekali lagi, untuk kili jarak antara kili yang di atas dan simpul T yang di atas itu 1 jengkal paling tinggi ya. Nah, nanti ada tujuannya kenapa dibikin jarak 1 jengkal. Nah, oke, jadi cara masangnya ya ikatnya bebas lah, ikat seperti gimana kan, ikat biasa saja. Kebetulan saya cara mengikat saya seperti ini. Nah, kita ikat biasa aja. Oke, lalu kita matikan nih ikatannya, dan setelah itu jangan lupa dirapikan ya, dirapikan sisa ikatannya. Nah, karena itu nanti mengganggu saat rangkaiannya
di dalam air. Nah, itu kan ada sisa tuh, sisa senarnya tuh harus kita rapikan. Oke, seperti ini ya jaraknya. Nah, ini kita rapikan dulu. Kebetulan saya lebih simple nih bawa guntingan kuku daripada pakai gunting gitu ya panjang. Ini kan gunting kuku bisa dilipat gitu ya. Bebas sih teman-teman mau pakai apa gitu bebas. Kebetulan saya nyari yang simple aja. Nah, dan kita pasang batu-batunya di bawah ya, sisa dari senarnya tadi kita pasang batu-batunya di bawah. Oke. Aduh, ini lubangnya terlalu rapat sepertinya teman-teman. Nah, akhirnya masuk juga. Jadi batu-batunya setelah masuk seperti ini, ya kan? Ini sisa benang yang di bawah. Nah, jangan lupa kita harus pakai stopper. Stopper, kalau bisa stoppernya yang warna hitam ya. Nah, ini kebetulan saya pakai yang ukuran S. Jadi yang agak kecil. Kenapa? Biar lebih kesat dia. Oke. Kita kasih stopper di bawah. Ini ada tujuannya. Nanti kita kasih tahu kenapa dikasih stopper di bawah. Ada tujuannya. Oke, kita kasih stopper di bawah. Nah, oke. Nih. Dan setelah kita kasih stopper, kita kunci di bawah dengan mengikat benangnya di bawah. Tapi tidak mengikat stopper ya. Kita mengikat senarnya aja untuk dia stoppernya agar tidak turun, tidak terlepas. Jadi dia apa ya? Berganjal di ikatannya itu. Gitu. Nah, jadi dia mentok ke ikatan senarnya kalau misalnya dia turun ke bawah. Nah, jadi kita kasih batas. Oke. Ya cara ngikatnya kalau di bawah bebas ya, sembarang aja sih. Yang penting kuat. Nah, kita gunting ujungnya. Oke. Nah, seperti ini aja ya, teman-teman. Nih. Nah, tujuannya agar apa? Itu batu-batunya bisa kita naik turunkan. Nah, seperti ini ya. Ini stoppernya kita bisa naikkan. Oke, jadi batas di bawah itu bisa main dasaran dan bisa main gantung. Jadi buat sobat-sobat semua yang hobi main dasaran, tinggal dinaikkan aja stoppernya gitu. Nah, jadi cara kerjanya tuh simple sih. Kalau ikannya ngambang di atas, kita tinggal mentokkan stopper ke bawah. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita pasang lagi kailnya. Kailnya kebetulan sini saya kailnya pakai nomor 5 ya. Nah, jadi dia maupun indukan bawal atau yang ukuran menengah ke bawah tetap bisa makan gitu. Kadang kan kalau kebesaran mata kailnya takutnya nggak ini mocel nanti kan. Nah, jadi oh ya ini tadi di simpul T tadi kan masih melingkar jadi harus kita potong dulu ya. Nah, selanjutnya kita pasang. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan saat memasang ini kail, usahakan semaksimal maksudnya gini, sampai ke ujung leadernya gitu. Jadi sedikit aja kasih celah. Tuh, nah itu kan hampir mentok dia kan antara ini loh, neckline-nya ke simpul T itu rapat ya. Karena gini, bawal ini kalau yang indukan dia bisa langsung telan melebihi dari neckline itu. Melebihi neckline. Jadi dia kalau tergigit rangkaian bisa putus gitu. Kemungkinannya lepas mocel. Nah, jadi diusahakan neckline-nya tuh sampai mentok ke rangkaiannya gitu. Nah, sedikit aja celahnya itu karena sudah terlalu. Nah, cuman segini yang saya bisa dan segini yang biasa saya gunakan.
kalau bisa teman-teman buat itu lebih bagus. Nah, jadi jadinya itu seperti ini ya. Ini untuk yang di kail di atas ya, teman-teman. Nah, untuk kail yang di atas jadinya seperti ini nih. Nih, kelihatan nggak? Nih, saya perjelas ya. Nah, jadi seperti ini dia nih rangkaiannya. Ini untuk yang di atas. Oke. Nah, selanjutnya kita buat untuk yang di bawah. Nah, yang di bawah ini kan masih melingkar nih simpul T-nya. Kita gunting dulu salah satu. Nah, jadi kita gunting dulu. Sebentar ya. Oke, nah, selanjutnya kita pasangkan kail tadi yang kedua. Sama teman-teman, sama yang di atas. Kalau bisa serapat-rapatnya ke rangkaiannya teman-teman. Nah, ke rangkaian pancingnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita ikatnya sama seperti yang di atas tadi. Kalau bisa rapat neckline-nya ke rangkaian. Karena pengalaman saya kalau mancing bawal itu kalau yang babonnya itu makannya dalam teman-teman, langsung telan aja. Dia nggak makan tipis, makannya telan. Nah, berapa kejadian waktu saya mancing itu sampai ini loh, sampai ke rangkaiannya dia telannya. Yang lucunya kalau misalnya saya kasih panjang jarak antara rangkaian dengan neckline, nah itu babonnya nggak mau makan. Babon bawalnya nggak mau makan, susah dia makannya. Jadi dia suka yang seperti ini. Kebetulan saya pakai umpan ikan pantau. Nah, ikan pantau itu kan bergerak terus ya dia ya. Bergerak terus dia di rangkaian itu. Jadi kalau dia panjang dia bisa melilit di rangkaian begitu teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya penampakannya teman-teman ya. Nah, jarak dari kili-kili atas ke rangkaian ke kail yang pertama itu 1 jengkal. Dari kail yang pertama ke yang kedua 1,5 jengkal itu jaraknya. Nah, jadi kalau yang untuk rangkaian bawah kita ngincar bawal yang di bawah, kalau untuk mata kail yang di atas kita ngincar yang di atas. Seperti itu teman-teman gambarannya. Nah, jadi kalau di air tuh seperti ini nih. Nah, nih penampakannya tuh. Nah, tinggal kita sambungkan ke senar pancingan kita di atas. Nah, buat teman-teman nih, kalau ada yang minat sama bingung nih bang, cari kail yang seperti itu yang udah jadi ada nggak bang? Ada di yang jual. Kebetulan saya belinya online ya. Ada. Dan cari yang neckline-nya tidak panjang ya teman-teman. Paling 1,5 ruas jari gitu. Sekitar berapa senti ya? 3 senti gitu. Nah, ya, panjang 3 senti. Oke. Jadi silakan atau nanti saya sematkan deh tokonya kalau teman-teman masih bingung. Jadi seperti ini rangkaiannya ya teman-teman ya. Terima kasih.